SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa waktu yang luang sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana ketika fitnah itu melanda, bagaimana fitnah itu menimpa kita. Fitnah dikatakan oleh para ulama, terutama ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa, bahwasanya arti fitnah itu adalah al-ibtila, ujian. Ya. Pasti setiap manusia yang hidup, pasti setiap yang berjiwa begitu ya akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mengalami fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka ditinggalkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan saya beriman, sekali-kali tidak. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Jadi ketika kita beriman, sudah masuk agama Islam, kemudian kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak diuji keimanan kita, tidak diuji keislaman kita, tidak. Ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, telah diuji orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ujian yang menimpa kita dari Allah Azza wa Jalla? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, jujur keimanannya. Kemudian agar bisa membedakan orang hanya pura-pura beriman. Dan disinilah yang akan membedakan di antara orang-orang yang beriman beneran dengan orang-orang yang beriman bohongan, yaitu orang-orang munafik. Tidak kuat mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai macam ujian. Kan ujian kita banyak. Dari sisi harta, dari sisi agama, dari sisi kemudian keyakinan dan lain sebagainya, ujian-ujian yang nanti kita akan sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ujian ini sangat-sangat bermakna, harus kita resapi. Dan sebagai bentuk introspeksi diri kita, apakah betul keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita mengalami ujian, pasti ya. Orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan sunnah, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kemudian merasa aman bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak diuji begitu ya. Subhanallah, kita tidak akan lepas dari ujian sampai kita masuk surga. Jadi kalau selama kita masih hidup di dunia, jangan harapkan ada namanya kebahagiaan hakiki tanpa ujian gitu loh. Ustaz, saya tidak sedih, pengen tidak ada kesedihan, pengen tidak ada galau gitu ya. Itu tidak ada ketika kita di dunia ini. Ya, yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita
menghadapi ujian itu. Orang-orang yang beriman kan ketika menghadapi ujian mereka apa? Sikapnya bersabar. Ya, bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena perkara apa yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman semuanya baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkan perkara seorang yang beriman, urusan orang yang beriman. Ya. Kenapa kok bisa menakjubkan orang-orang yang beriman itu? Ya. Ketika ditimpa musibah dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan begitu sebaliknya ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla tidak lalai. Tidak kemudian kufur nikmat. Ya, akan tetapi bersyukur kepada Allah, bersyukur atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah lebih tahu tentang diri kita. Kita akan diuji dari sisi yang mana? Allah lebih tahu. Ada si fulan diuji dari sisi harta karena ya bisa jadi si fulan ini goyang. Allah pengen ngetes keimanannya. Dan manusia yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Rasul SAW pernah mengatakan apa? Asyadun nasi ibtila'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang selevel dengannya atau kemudian yang levelnya mendekati lah. Para wali, orang-orang yang soleh, yang mengikuti jejak para nabi. Itu ujian ya, untuk apa? Naikkan derajatnya, naikkan levelnya, dan kemudian mengurangi dosa-dosanya. Kalau kita lihat bagaimana ujian para nabi, tidaklah jauh-jauh. Ya, sering kemudian dibahas kemarin ujiannya Nabi Ibrahim pada momen-momen kurban. Ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara singkatnya. Beliau ya banyak ujiannya, diantaranya diuji dari segi anak. Ya, diuji dari segi anak. Nabi Ibrahim itu rumah tangga sekitar hampir 20 tahun lebih tidak memiliki keturunan. Ya, dengan wanita yang namanya Sarah. Ya. Jadi istrinya Nabi Ibrahim adalah Sarah. Selama berpuluh tahun belum dikaruniai keturunan. Ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Allahumma habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Allahumma habli minas salihin. Ya. Terus berdoa. Mungkin kita diuji dari sisi itu. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Nabiullah Ibrahim diizinkan oleh istrinya untuk menikah lagi. Dengan siapa? Hajar. Ya, dengan Hajar. Ya, ini masih ada hubungannya dengan Sarah. Ya. Lalu menikah. Karena Sarah sudah merasa belum bisa memberikan keturunan, gitu ya, kepada suaminya. Sehingga ya sudahlah, biar nikah lagi, siapa tahu dapat keturunan. Alhamdulillah, hanya beberapa tahun menikah, sekitar mungkin 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan dari Hajar, yaitu yang bernama siapa? Ismail. Kan nunggunya lama, puluhan tahun. Qadarullah, ada sedikit apa? Masalah antara Hajar dengan Sarah. Ya biasa ya, wanita. Ya makanya cemburu itu ya sudah sejak dulu itu ada, Pak. Cemburu itu. Jadi sama jangan heran kalau istri antum cemburu gitu ya. Itu sudah ada dari zaman dulu itu. Masalah cemburu itu. Ya. Sarah cemburu kepada Hajar. Kenapa? Karena Hajar punya anak. Lah saya rumah tangga lama kok nggak bisa punya anak. Kamu baru rumah tangga sebentar sudah punya anak. Akhirnya cemburu. Orang wanita gitu ya. Wanita itu kalau sudah cemburu bisa melakukan hal-hal
di luar dugaan, Pak. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati. Cemburu buta ini membahayakan. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya ke sebuah wadi yang di sana tidak ada apa-apa. Ya. Ngungsi lah istilahnya. Udah di sana jauhkan aja. Ya. Ini diantaranya apa? Tips poligami. Ya udah, antar kota saja. Ya, biar tidak terjadi apa? Cekcok. Kalau disatukan, cekcok terus gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim harus berpisah lagi dengan anaknya. Padahal kira-kira berat nggak, Pak? Berpisah dengan anak berat nggak? Oh ya berat. Wong nunggunya sudah lama. Ketika masih lucu-lucunya sudah harus berpisah. Ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apa. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah wadi, di suatu lembah yang tidak ada tanaman dekat dengan baitikal muharram, yang nanti akan menjadi cikal bakal apa? Ka'bah Asy-Syarifah. Dan kemudian kejadian antara ibunda Hajar dengan anaknya Ismail itu nanti akan menjadi cikal bakalnya apa? Air Zam-Zam. Ya, singkat cerita begitu. Ya, kemudian setelah itu udahlah berlalu masalahnya. Tapi masalah Nabi Ibrahim ujiannya tidak lepas dari itu. Ketika Nabi Ismail sudah usianya menjelang dewasa, sudah bisa membantu aktivitas bapaknya, karena bapaknya Nabi Ibrahim ketika itu usianya 100 tahun. Ya, 100 tahun. Itu kan kalau 100 tahun sudah fisiknya sudah mulai melemah, ya. Wajar ketika anaknya membantu dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu anak kita usianya usia emas lah, yang kemudian kita harapkan, kita andalkan bahkan untuk mengurusi mungkin pekerjaan kita, untuk mengurusi kemudian adik-adiknya kalau ada. Akan tetapi Allah berikan wahyu agar Nabi Ismail disembelih. Berat Pak ujiannya. Kalau seandainya anak kita wafat, ya anak kita wafat tapi ditabrak orang misalnya, kemudian tapi bukan dengan tangan kita, ya dari sisi-sisi yang lain, itu mungkin tetap berat, tapi mungkin kita bisa menerima. Tapi ini dengan tangan kita sendiri, bagaimana mungkin? Ya, tega nggak? Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, imannya kuat, Pak. Ya, kalau kita kan mungkin ini nggak kuat. Ya, itu diantara ujian yang berat sekali. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidzabhin azim. Setelah sudah mau disembelih, akan tapi karena keimanan Nabi Ibrahim yang kuat, Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan domba yang besar. Dan disitulah menjadi kemudian syariat apa? Ibadah kurban. Dan ini sering diceritakan kemarin di khotib-khotib Jumat, ya. Karena momennya begitu, mengingatkan bahwa ujian nabi-nabi itu berat. Ya. Belum lagi ujian Nabi Muhammad, ujian Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf diceritakan ujiannya dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai langsung apa? Tidak punya ibu. Habis itu saudara-saudaranya hasad, benci, dibuang ke sumur. Ke sumur ditemukan sama orang, dijual. Kemudian dibeli sama raja. Raja punya istri yang cantik. Nabi Yusuf ganteng. Ya, Nabi Yusuf itu ganteng, Pak. Ya, insya Allah luar biasa lah gantengnya. Tidak seperti kita lah. Ya, jauh. Ya, sehingga wanita itu tergoda dengan Nabi Yusuf itu. Ya, sampai kemudian akhirnya diajak berzina, Pak. Dan jarang, Pak, kita bisa selamat dari fitnah ini, jarang. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki melainkan wanita. Ini sudah berdua-duaan loh, Pak. Subhanallah. Lihat, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Yusuf dari perangkap-perangkap syaitan, godaan-godaan syaitan. Pergi takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita diuji dengan ujian yang sama dengan Nabi Yusuf, berat, Pak. Ya, berat. Itu sudah digembok loh.
pintunya sudah digembok. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu apa? Wa ghallaqatil abwab. Ya, menggunakan sighah mubalaghah. Betul-betul kuncinya sudah rapat, ya digembok sehingga wis kosong sudah. Ya. Sehingga peluang terjadinya perzinahan itu sudah 90%. Akan tetapi Allah selamatkan Nabi Yusuf. Itu ujian yang berat, Pak. Tidak mudah melewati ujian seperti itu. Ya. Cobalah introspeksi diri kita. Kalau kita diuji dengan ujian yang sama, apa kira-kira yang kita perbuat? Ya wis sikat Ustaz, eman Ustaz, subhanallah. Ya. Dosa besar. Ya, kan tinggal bertaubat Ustaz, subhanallah. Tidak bisa kita permainkan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Belum lagi kemudian nanti setika itu difitnah lagi. Nabi Yusuf katanya yang menggoda sehingga dipenjara dan lain sebagainya. Ujian Nabi Muhammad juga begitu kompleks. Dari kecilnya sudah ditinggal ayahnya, kemudian lahir. Tidak lama setelah itu ibunya wafat. Kemudian ikut kakeknya. Tidak lama setelah itu kakeknya wafat, ikut pamannya. Ya. Lalu kemudian diangkat menjadi nabi. Ketika menjadi nabi tidak mulus, Pak. Tidak mulus begitu saja. Betapa banyak ujian yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dicaci maki, ya, dicaci maki. Sering Rasul SAW dicaci maki. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu beberapa cacian yang dialamatkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahir, penyihir, tukang sihir. Ya, majnun, orang gila. Ya, syair, tukang syair, penyair katanya. Subhanallah. Ya. Lalu bukan hanya itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuji, disakiti fisiknya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk ahli Taif, perjalanan dari Mekah ke Taif sekarang ini 1,5 jam, kira-kira 2 jam. Ya, itu gunung-gunung, Pak. Ya, jalannya itu muter-muter kalau kita ke Taif. Rasul SAW berdakwah untuk ahli Taif. Belum lagi Rasul SAW menyampaikan dakwah tauhid, ahli Taif sudah melempari Rasul SAW dengan batu. Ya, dilempari loh, Pak, dengan batu. Tapi apa sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sakit hati? Tidak. Kalau kita gimana, Pak? Kita dakwah dilempari batu, ya. Kemudian malaikat datang menawari, malaikat penjaga gunung datang menawari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika seandainya engkau izinkan aku untuk mengangkat gunung ini, kemudian aku timpakan kepada ahli Taif, akan saya lakukan sekarang juga. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hancur karena mereka menolak dakwahmu dan bahkan menyakitimu. Kira-kira bahasanya demikian. Mungkin kalau kita di posisi Rasul SAW, yang mana kita ini masih memiliki nafsu pendendam, ya, sakit hati yang begitu dalam, ya sudahlah, malaikat sikat aja semuanya, wis dakwah tidak diterima, diberdoi, misalnya begitu. Ya dilempari batu, udah wis, sudah selesaikan. Itu kalau kita, tapi Rasul SAW tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Bersabar dengan ujian karena yang diuji adalah diri beliau, fisik beliau. Sehingga beliau mengatakan, berdoa kepada Allah semoga akan datang dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang bertauhid, yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan doa Rasul SAW itu dikabulkan hingga kini. Belum lagi Rasul SAW diuji dengan kelakuan orang-orang musyrik Quraisy, yang mana ketika itu Rasul SAW dan para sahabatnya sekitar 1.400 orang akan menjalani ibadah umrah, lalu dihalang-halangi sehingga terjadilah kesepakatan atau perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika itu perjanjiannya secara zahir merugikan umat Islam. Ya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Rasul SAW tidak mungkin berbuat sesuatu itu tanpa dorongan wahyu, tanpa wahyu dari Allah. Apa yang beliau lakukan adalah kemaslahatan untuk kaum muslimin.
Ya. Sehingga kemudian terjadilah Fathu Makkah. Ya. Terjadilah Fathu Makkah setelah perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang musyrik itu membatalkan perjanjian mereka, melanggar perjanjian mereka. Sehingga ketika mereka melanggar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk membatalkan perjanjian itu, kemudian bisa menyerang mereka. Terjadinya Fathu Mekah, umat Islam membuka kota Mekah, umat Islam bisa menguasai kota Mekah, sehingga orang-orang musyrik ketika itu takut untuk kemudian diperangi, dibunuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, Rasul SAW mengatakan, idhabu wa antum tulaqo. Subhanallah. Kalian bebas, silahkan pergi. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW mempunyai sifat pendendam, Pak, itu semuanya orang dibunuh boleh. Ya. Nabi kita yang mulia adalah seorang, subhanallah, yang memiliki sifat kesabaran yang luar biasa. Oleh karenanya beliau termasuk di antara ulul azmi dan pemimpinnya ulul azmi, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian mungkin yang menurut kita berat, coba kita baca Al-Qur'an, coba kita baca kisah-kisah mereka itu. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana ujian Nabi Yusuf, bagaimana ujian Nabi Ibrahim tadi. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ujian Nabi Yusuf satu surat full di surat Yusuf. Ya. Surat Yusuf surat nomor berapa dan berapa ayatnya? Siapa yang tahu? Kasih hadiah. Diawali dengan ayat apa? Diakhiri dengan ayat apa? Ada yang tahu? Surat Yusuf. Saya kan Abu Yusuf, saya ngefans dengan surat Yusuf. Ya. Angkat tangan. Silakan. Surat 12, berapa ayatnya? Loh, kok enggak tahu? Ada yang bisa? Ayo, ma'asyiral muslimin, ini Al-Qur'an loh. Hidup kita itu. Pedoman hidup kita itu Al-Qur'an itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pending dulu lah. Ya. Jadi ketika kita mengalami hal itu, kita baca kisah-kisah mereka. Ya. Jangan kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Apakah Allah tidak sayang dengan kita? Apalagi kemudian menyala-nyalakan Allah. Apalagi kemudian kita ya intinya suudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sedangkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya apa? Ana inda dhanni abdi bih. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Ya. Aku tergantung prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik denganku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, suudzon kepadaku, kata Allah, mereka akan mendapatkan keburukan. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ujian kita seberat apapun tidak akan mungkin menyamai levelnya para nabi dan rasul. Itulah gunanya mereka diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah itu gunanya itu. Ya. Wa kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di kisah-kisah para nabi dan rasul itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita petik. Tapi liulil albab, bagi orang-orang yang mampu untuk mengambil pelajaran itu. Nah, kita jauh dari Al-Qur'an. Ketika dapat ujian, dikiranya ujian kita yang paling berat. Oleh karenanya ketika kita mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ujian ekonomi, apa tips dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat orang yang di bawah kita. Ya. Kita masih bisa makan. Ada orang yang tidak bisa makan, bingung hari ini makan apa. Subhanallah. Ya, oleh karenanya dalam urusan dunia Rasul SAW mengatakan apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah.
lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, sehingga kalian bisa bersyukur. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian mungkin yang sangat berat, kita divonis dengan sakit yang berat. Coba kita jalan ke rumah sakit, kita tanyakan satu persatu di antara pasien-pasien itu, ada yang lebih berat, bahkan sudah divonis umurnya tinggal berapa hari. Ya, kita lihat orang yang di bawah kita, Pak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, itulah di antara agar kita bahagia, agar kita hidup itu tenang. Ya, kalau hidup agar hidup tidak sedih, ya itu tidak bisa, pasti ada kesedihan. Ya, tapi agar bagaimana sedih itu tidak menjadikan kita suudzon kepada Allah, tetap dalam koridor yang disyariatkan, tidak kemudian kita menuduh Allah dengan tuduhan yang macam-macam. Maka orang-orang yang beriman itu harus memahami 3 hal. Ya, jika diberikan nikmat, ya, syakara, bersyukur kepada Allah. Ya, wa idza betuliya sabara. Ya, idza u'tiya syakar, jika diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Sekarang kita diberikan nikmat, Pak, oleh Allah. Ya, nikmat waktu yang luang, nikmat kemudian bisa kesehatan, bisa menghadiri majelis ilmu. Ini nikmat yang besar dari Allah ya Azza wa Jal. Kita melihat banyak di luar sana orang-orang yang tidak berikan nikmat ini. Kita diberikan nikmat bisa menjaga salat, diberikan nikmat masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Diberikan nikmat masih bisa mengingat Allah ya Azza wa Jal. Jadi jangan pikir nikmat itu hanya urusan duit. Ya, hanya urusan kita bisa kaya. Tidak, Pak. Banyak kenikmatan dari Allah yang lebih besar daripada itu. Nikmat iman yang paling besar. Ya, nikmat tauhid, nikmat di atas sunnah. Ini kan luar biasa. Yang jarang orang kemudian mensyukurinya, tidak menjaganya, sehingga dibiarkan nikmat-nikmat itu, sehingga banyak orang kemudian ya murtad, orang kemudian jauh dari agama Allah dan lain sebagainya. Kemudian wa idza betuliya sabara, jika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Dan sabar ini tidak ada batasnya. Oleh karenanya kenapa sabar itu pahalanya besar, bahkan tidak terbatas pahalanya. Karena orang-orang yang sabar itu, Pak, ya, dia pasti yakin bahwasannya ini yang terbaik. Ini takdir Allah yang terbaik, karena Allah paling tahu tentang diri kita. Ada nggak yang lebih tahu tentang diri kita daripada Allah? Hatta diri kita sendiri kadang tidak tahu. Ya, Allah lebih tahu, karena siapa yang menciptakan kita? Allah ya Azza wa Jal. Ya, sehingga Allah lebih tahu. Saya sekarang ini yang terbaik buat fulan. Mungkin terkadang itu tidak kita inginkan. Oleh karena difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Bisa jadi antum sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ya. Akan tapi dengan sakit itu antum awalnya jauh dari Allah ya Azza wa Jalla. Jangankan sholat, ingat Allah, zikir saja tidak pernah. Sibuk dengan urusan dunia, Allah kasih sakit. Antum tidak suka sakit? Ada yang suka sakit di sini? Saya kasih hadiah. Ada yang suka sakit? Ya, tidak ada yang suka sakit, Pak. Ya, tapi kemudian Allah berikan ujian itu sakit. Apa hikmahnya? Sehingga antum bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang kalau sudah tidak ada lagi, Pak, yang mau diingat, baru ingat Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya. Genting. Dan ini hatta orang-orang musyrik, ketika di urusan-urusan genting, ketika sudah kepepet banget lah, baru ingat Allah.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal, lalu kapalnya itu terombang-ambing dengan ombak sehingga mau mati sudah. Da'allah, mereka berdoa kepada Allah. Padahal mereka awalnya orang-orang musyrik. Hatta mungkin ada orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ketika dalam keadaan genting, tidak ada lagi yang dituju. Fitrahnya mengarahkan berdoa kepada Allah, mukhlisin, ikhlas, hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka selamat, balik lagi. Gitu. Ya. Oleh karenanya kita ketika diuji, coba ambil hikmahnya, ambil bagaimana, oh mungkin ada hikmahnya dari balik ujian ini. Ya, sakit saya bisa mengembalikan saya ke jalan Allah, sehingga dia mulai sadar bahwasanya selama ini saya jauh dari Allah ya Azza wa Jalla. Jangankan berzikir, ya, ingat saja tidak kepada Allah ya Azza. Padahal Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita tanpa batas. Minta balasan nggak Allah ketika memberi rezeki kepada kita? Nggak minta. Allah hanya minta apa? Antum taat kepada Allah, dan ketaatan itu manfaatnya untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tidak, untuk kita sendiri. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Marilah kita coba introspeksi diri, jangan sampai kita kemudian terjebak. Ya, ketika kita diuji, karena syaitan pasti akan terus menggoda kita agar kita kufur nikmat, agar kita kemudian menyalahkan Allah, agar kita suudzon dengan Allah. Itu tujuannya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal Allah mengatakan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun ujian yang menimpa kita, jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah ya Azza wa Jal. Segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul bertaubat, Allah akan ampuni. Asalkan kita jauh dari dosa kesyirikan. Ya. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, jika seandainya hambaku itu datang kepadaku dengan kesalahan sebesar bumi, biqurabil ardi khotoyaya, summa laqitani lam yusyrik bihi syai'a, kemudian menjumpaiku tidak membawa dosa kesyirikan, la ataituha biqurabil ardi maghfiratan, aku akan mendatangkan sebesar bumi ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara fitnah yang terjadi di akhir zaman itu banyak sekali. Ya, ujian-ujian itu banyak sekali. Taib, ya. Ini bisa lanjut atau tidak bisa? Biasanya nggak bisa ya? Hah? Bisa. Tapi adzan dulu gitu ya. Lanjut mungkin 10 menit saja. Boleh nggak? Adzan lanjut 5 menit atau 10 menit gitu. Ya. Biar habis materinya ya. Nego-nego. Sudah waktunya adzan ya? Baik. Silakan mungkin adzan dulu, mungkin kita lanjutnya setelah itu ya 5 menit atau 10 menit saja. Komiknya ya? Hah? Oh ininya? Bisa? Gimana?
Bentar aja ya. Untuk waktu tambahnya 10 menit. 10 menit ya. 10 menit aja. Baik. Lanjut. Kau tulisin. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di antara macam-macam fitnah yang akan terjadi di akhir zaman dan mungkin sudah terjadi menimpa kita. Ada beberapa dikatakan oleh para ulama, yaitu fitnah istri, anak, dan harta. Ya, kita pasti difitnah dengan itu semua. Ada orang yang tertipu dengan anak-anaknya, ada orang tertipu dengan hartanya, ada orang yang tertipu dengan istri-istrinya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian itu membawa fitnah. Ya, fitnah maknanya apa? Bisa jadi dengan harta itu kita gunakan harta itu kepada hal-hal yang haram. Ya, tidak kita manfaatkan untuk di jalan Allah. Tidak dititipkan harta untuk foya-foya melakukan maksiat, untuk kemudian menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla. Wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian bisa menjadi ujian bagi kalian. Tidak semua kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang baik-baik. Terkadang kita diuji dengan anak kita. Sebagaimana dahulu para nabi diuji dengan anak-anaknya. Siapa? Nabi Nuh diuji dengan anaknya, dengan kekafirannya. Oleh karena kita berusaha mendidik anak kita semaksimal mungkin dengan pendidikan agama. Ketika mereka kemudian tidak mengikuti pendidikan tersebut, karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa memberikan hidayah. Kita hanya bisa mengarahkan, ya, yaitu hidayatul irsyad. Ya, bisa jadi menjadi ujian. Begitu juga istri-istri kita. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya, istri kita bisa menjadi fitnah. Harta juga begitu. Ya, terkadang kita diuji dari istri kita. Istri kita sudah ingatkan bahwasanya kewajiban Allah Subhanahu wa taala menutup aurat. Ya, akan tapi istri kita tidak menerimanya, bahkan membangkang kita. Diuji kita dari sisi situ. Kita harus bersabar terus berdakwah siang dan malam, jangan kemudian patah semangat, karena itu tugas kita. Kemudian di antara fitnah yang akan terjadi dan sudah mungkin terjadi kepada kita adalah di antara kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji dari hal yang baik, dari hal yang buruk. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Bagaimana kita diuji dengan hal yang baik, dengan hal yang buruk? Kalau dengan hal yang buruk mungkin sudah biasa. Ya, kita diuji dengan hal-hal yang buruk, kemaksiatan. Diuji kita. Apakah kita akan melakukan itu atau tidak? Diuji keimanan kita oleh Allah. Lalu bagaimana mungkin kemudian kita diuji dengan kebaikan? Bisa jadi syaitan bermain di situ. Bisa jadi antum sekarang datang pengajian. Pengajian baik atau buruk? Maksiat atau taat? Ketaatan kepada Allah. Apakah mungkin kita diuji dengan ketaatan kita? Bisa. Yaitu kemudian kita merasa ujub,
merasa bangga dengan amalan kita, kemudian memandang remeh. Oh, itu orang-orang yang tidak ikut pengajian. Oh, berarti orang-orang yang rugi. Ini nih kayak saya nih, orang-orang yang untung, ujub, bangga diri dengan amalannya, terkecoh. Itulah ujian-ujian kebaikan kita. Kita sholat berjamaah, kemudian kita mendapati ada orang mungkin ketinggalan sholat berjamaah, safnya terbelakang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rugi. Ya, sholat kok safnya di belakang. Ya, lihat saya, safnya di depan. Syaitan bermain di situ. Oleh karena ketika melakukan kebaikan pun, itu kan ujian, Pak. Apakah kita bisa menjaga hati kita? Apakah kita bisa menjaga keikhlasan kita? Apakah kita bisa terhindar dari ujub? Kemudian yang berikutnya, di antara fitnah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan gitu ya, fitnah akan terjadinya banyak perzinahan. Ya, orang menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram. Rasul SAW mengatakan, fattaqud dunya, bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dengan fitnah-fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel kana fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah fitnah-fitnah wanita. Betapa banyak sekarang fitnah wanita tersebar, fitnah syahwat tersebar sehingga perzinahan di mana-mana. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, dekat saja tidak boleh. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin, ini yang harus kemudian kita takuti. Ya, fitnah wanita ini menimpa semua orang, bahkan ustadz, bahkan ulama, bahkan kiai, bahkan mungkin orang-orang yang ada di pesantren. Apalagi orang-orang yang senantiasa sering berkumpul dengan wanita, sering ikhtilat, pasti akan digerakkan oleh syaitan untuk menuju kepada fitnah-fitnah itu. Fitnah tu syahwat, fitnah yang besar, yang berujung pada kemaluan dan perut. Oleh karenanya kita harus takut kepada Allah dengan fitnah-fitnah yang akan menimpa kita ini. Bagaimana kemudian kita bisa menghindari fitnah-fitnah itu? Ya, di antaranya adalah berusaha kita untuk menyibukkan diri belajar ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu adalah tameng. Ya, yang akan menghasilkan rasa takut kita kepada Allah. Dengan tahu ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, sehingga rasa takut itu muncul di hati kita, sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian berusaha untuk senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Ya, karena kelompok yang benar, orang-orang yang senantiasa memegang kebenaran akan ada sampai hari kiamat. Rasul SAW mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok manusia yang senantiasa memegang kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka, orang-orang yang menghina mereka, wala man khalafahum, yang menyelisih mereka. Kita cari orang-orang yang pegang kebenaran itu, Pak. Kita pegang erat-erat. Kalau kita punya teman yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat, pegang erat-erat. Jangan lepaskan, karena mereka adalah aset yang kemudian mengingatkan kita, menasehati kita di saat kita lalai. Kemudian di antara agar kita bisa terhindar dari fitnah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, senantiasa kita menjaga amalan-amalan wajib dan sunnah, sehingga kita tidak lagi sibuk dengan fitnah-fitnah. Amalan wajib kita jaga, bagaimana sholat 5 waktu kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana kemudian kita bisa melakukan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana silaturahmi, bagaimana kemudian berbuat baik kepada orang. Ibadah-ibadah yang sunnah sangat banyak sekali. Kalau kita sudah disibukkan dengan itu, disibukkan dengan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak lagi tolah-toleh untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kemudian itu akan menjadi bumerang, yang akan menjadi malapetaka bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang sudah kita sebutkan diantaranya adalah mengambil ibrah ketika kita mendapati fitnah, mengambil pelajaran ya dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Kemudian senantiasa mendengar nasihat para ahli ilmu. Kalau kita tertimpa fitnah, jangan segan-segan konsultasi dengan ahli ilmu, orang-orang
orang-orang tua yang kemudian akan menasihati kita karena mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan pengalaman, yang kemudian kita harus mengikuti, taat kepada perintah mereka, ya, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu kepada orang-orang yang dewasa, yang sudah sepuh. Dalam artian sepuh dalam apa? Ilmu dan umur. Ya, itulah ma'asyiral muslimin diantara yang harus kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah yang sangat dahsyat yang akan menimpa kita cepat atau lambat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari fitnah, sehingga kehidupan kita ini penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kesalahan itu datang dari kita dan dari syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.